Ya, baik. Selamat datang kembali rekan-rekan semua di mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Ya, kita akan memasuki perkuliahan minggu kedua, di mana di perkuliahan minggu kedua ini kita akan membahas tentang basic Ionic ya, dasar-dasar yang ada di dalam framework Ionic. Kemudian ada routing. Nah, routing ini nanti akan kita gunakan untuk berpindah-pindah halaman. Kemudian kita juga akan membahas tentang navigasi. Nah, navigasi ini adalah komponen yang biasanya cukup dibutuhkan dan cukup penting ketika kita mendevelop sebuah aplikasi berbasis mobile. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Di outline kita pada video pembelajaran kali ini, yaitu adalah preparation untuk yang pertama. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Angular Root. Nah, ini akan ada konsep juga yang akan dikenalkan ke rekan-rekan semua. Kemudian pada bagian ketiga, kita akan mengenal dan melihat seperti apa konsep dari navigation tab. Nah, dan yang keempat nanti akan ada pembahasan juga praktikum ya terkait drawer. Nah, kita akan punya 4 pembahasan ini untuk video pembelajaran kali ini. Kita mulai di bagian pertama. Nah, silakan rekan-rekan bisa membuka Visual Studio Code seperti itu ya, karena di mata kuliah kita ini nantinya IDE yang kita pakai itu adalah Visual Studio Code. Nah, dan agar supaya si Visual Studio Code ini lebih nyaman untuk kita gunakan ngoding Ionic, nah rekan-rekan semua disarankan begitu ya, untuk menginstal dua extension yang ada di dalam Visual Studio Code. Yang pertama ada Web Native, kemudian ada Angular Snippet. Nah, ini di video saat video ini dibuat ya, Angular version terbaru, snippet yang tersedia adalah versi 22. Nah, bagaimana cara installnya? Nah, rekan-rekan bisa buka dulu Visual Studio-nya rekan-rekan begitu ya. Kemudian rekan-rekan bisa bergeser ke bagian kiri, ya bagian samping dari Visual Studio Code-nya. Nah, di sini rekan-rekan bisa mencari extensions atau kalau rekan-rekan lebih prefer menggunakan keyboard, rekan-rekan bisa menggunakan Control Shift X ya, Control Shift X. Nah, maka nanti si Visual Studio Code-nya akan membukakan ya tab extension di dalam Visual Studio Code-nya. Nah, apa yang perlu kita lakukan di bagian extension dari Visual Studio Code ini? Kita perlu cari ya dua extension yang ada di PPT. Yang pertama ada Web Native. Nah, ini silakan rekan-rekan bisa search begitu ya, Web Native. Nah, Web Native yang akan kita install adalah Web Native yang di-develop oleh webnative.dev. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa install, ya rekan-rekan semua bisa klik tombol install. Ini kebetulan di laptop saya sudah terinstall Web Native, maka saya tidak perlu menginstal lagi. Tapi kalau punyanya rekan-rekan masih belum pernah install sebelumnya, maka biasanya ini tombol disable ini akan berubah menjadi tombol install seperti itu. Nah, sebagaimana yang terlihat di sini, ada beberapa framework yang didukung ya, rekan-rekan ya. Ada Astro, ada Angular, kemudian ada Builder, Kapasitor, kemudian ada Ionic juga. Jadi ini sudah cukup compact untuk kita pakai di mata kuliah kita Hybrid Mobile Programming. Angularnya dapat, kapasitornya juga dapat, Ionicnya juga dapat ya. Jadi kita bisa memanfaatkan si extension ini nantinya untuk membantu ya, mempermudah kita pada saat mendevelop mobile apps di Ionic Framework. Kemudian yang kedua, jangan lupa rekan-rekan install Angular Snippet. Nah, ini kita cari terlebih dahulu. Angular Snippet pada saat video ini dibuat ya, yang tersedia versi barunya adalah versi 22. Nah, mungkin rekan-rekan nanti bisa mencari di extension ya, barangkali ada update di Angular Snippets-nya. Nah, rekan-rekan bisa install yang versi paling baru. Yang jadi satu patokan di sini adalah Angular Snippets yang perlu kita install ini dibuat oleh John Papa ya. Publishernya adalah John Papa. Jadi kita bisa cari Angular Snippets yang dibuat oleh John Papa dan kita bisa install seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke PPT. Nah,
Silakan rekan-rekan bisa install dua ekstensi yang telah kita bahas ini ke dalam Visual Studio Code masing-masing. Nah, kemudian di pertemuan kedua ini kita akan coba membuat sebuah project baru yang menggunakan blank template. Jadi kalau di minggu lalu kita sudah membuat sebuah aplikasi yang memanfaatkan template, kalau saya tidak salah ingat kita menggunakan template tabs ya rekan-rekan ya, yang sudah ada tabsnya di bagian bawah seperti itu. Nah, di hari ini ya, di video pembelajaran ini kita akan coba membuat sebuah blank template ya. Kita akan buat sebuah project yang blank, betul-betul kosong begitu ya, tidak ada pre-installed atau pre-interface-nya. Nah, rekan-rekan bisa buka di Visual Studio Code ya, buka terminal. Nah, dengan cara membuka menu terminal, kita bisa close dulu extension yang ada di sini. Nah, di sini rekan-rekan bisa membuka terminal baru. Caranya rekan-rekan bisa eh, klik menu terminal ya. Nah, di sini ada menu terminal. Nah, ini dia terminal, klik new terminal. Atau kalau rekan-rekan lebih prefer menggunakan keyboard, rekan-rekan bisa membuka Control Shift tanda petik ya. Ini petik bukan yang petik yang sebelahnya Enter, tapi ini yang di sebelahnya angka 1 ya. Di atasnya tombol Tab biasanya. Atau teman-teman bisa juga langsung kontrol petik 1 ya, yang ada di sebelahnya angka 1 atau di atasnya tab. Itu biasanya akan membuka bagian terminal. Nah, ini dia terminal saya. Saya coba resize sedikit. Kemudian untuk bagian problemnya ini bisa saya kesampingkan dulu. Nah, baik di sini saya sudah membuka apa namanya itu command prompt. Nah, ini saya arahkan ke lokasi C dulu agar supaya nanti saya bisa installnya di C begitu ya rekan-rekan ya. Kemudian di sini kita akan membuat eh, project baru dengan menggunakan Ionic Start sama persis seperti yang sudah kita lakukan di minggu lalu. Hanya saja bedanya di sini kita punya blank ya rekan-rekan ya. Di sini kita akan gunakan yang blank. Jadi bukan pre-template seperti tabs yang kita bikin di minggu lalu. Nah, Ionic Start kita jalankan seperti biasa. Ionic Start, misalnya kita beri nama projectnya week 2. Kemudian karena kita tidak mau menggunakan pre-installed atau pre-configured atau pre-interface ya, kita pakai yang blank. Nah, kemudian agar supaya tipenya langsung spesifik, rekan-rekan bisa tambahkan min-min type sama dengan Angular ya. Nah, kita tambahkan min-min type sama dengan Angular. Nah, seperti ini. Nah, kalau rekan-rekan menggunakan Linux atau MacBook, ya, rekan-rekan bisa gunakan sudo ditambah sudo di bagian depan, kemudian selebihnya sama ya dengan tipe Windows. Nah, atau kalau rekan-rekan kesulitan dalam menginstal apa namanya itu projectnya menggunakan Ionic Start, rekan-rekan bisa download atau mengcopy ya filenya menggunakan file yang ada di ubaya.id/hybrid_week2_source. Nah, kemudian ketika instalasi nanti, pastikan rekan-rekan memilih ng modul ya sebagai pilihan apa namanya organ organis organize dari komponennya kita gunakan ng modul. Oke, agar lebih terlihat lagi, kita akan coba install. Nah, ini saya akan install di device saya. Ionic Start Week 2 blank min type sama dengan Angular. Nah, kita install dulu. Nah, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Sama persis seperti yang di minggu lalu ya rekan-rekan ya. Mungkin prosesnya sekitar 5 sampai 10 menit. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Nah, di sini ada pertanyaan di mana Ionic Framework-nya itu akan dikelola seperti apa. Nah, di bagian pertanyaan ini kita akan pilih ng modules ya. Nah, kita akan pilih ng modules, kemudian kita tunggu sampai project-nya terbuat dengan sempurna. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, sambil lalu menunggu mungkin kita bisa kembali ke PPT dulu ya rekan-rekan ya.
Nah, ini sedikit tips ya. Kalau rekan-rekan membuat sebuah project baru, nah menggunakan Linux begitu ya, atau menggunakan macOS. Nah, ada baiknya rekan-rekan itu menggunakan lokasi menyimpan projectnya itu di lokasi yang di own, yang dimiliki oleh root, ya, agar supaya ketika teman-teman nanti membuat perubahan ya, ketika rekan-rekan membuat perubahan, maka rekan-rekan tidak perlu menambahkan sudo password lagi. Jadi tidak perlu menginputkan sudo password lagi untuk berkali-kali. Karena itu akan cukup melelahkan dan membosankan ya kalau setiap kali kita memberikan perubahan kita harus memasukkan password seperti itu. Nah, untuk memprevent ya, untuk mencegah hal semacam itu, rekan-rekan bisa mengganti ownership dari Ionic Project-nya yang eh, sudah diinstal sebelumnya, itu menjadi CH ownership-nya menjadi user yang sedang login ke sistemnya rekan-rekan. Dengan menjalankan perintah ini sudo chown, chown itu adalah change ownership ya. Main R itu rekursif. Kita akan ganti kalau misalnya apa namanya di dalam folder itu ada subfolder lagi, maka semua file dan subfolder yang ada di dalamnya akan berubah kepemilikannya begitu ya. Kemudian UMI ini adalah komando dinamis ya yang dikenali oleh Bash, macOS dan Linux untuk mengetahui siapa nama user yang login saat ini. Nah, kemudian di sini slash user slash tc4b slash week 2 ini adalah lokasi dari file yang projectnya ya, yang ingin kita ubah ownership-nya. Nah, baik. Saya coba lihat terlebih dahulu apakah instalasinya sudah selesai atau belum. Nah, ini sepertinya masih belum. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai terlebih dahulu. Ini rasanya sudah hampir ya ini ya. Sudah hampir selesai. Kita tunggu. Nah, kita tunggu dulu. Oke, sambil menunggu, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang project structure yang ada di Ionic Framework ya rekan-rekan ya. Ini mengacu pada project yang minggu kemarin sudah kita buat. Nah, sebenarnya project struktur project dari Ionic Framework itu sama ya. Akan terdiri dari beberapa file penting dan ada beberapa folder juga yang penting. Jadi harapannya dengan kita tahu mana yang penting, maka kita lebih berhati-hati ya agar supaya tidak memodifikasi atau menghapus konfigurasi-konfigurasi yang penting ini. Yang pertama ada folder node modules. Nah, ini pasti akan ditemukan di setiap Ionic Framework Project ya. Ini adalah folder yang berisi semua library dan package yang dibutuhkan oleh program kita. Jadi yang folder ini ya, node modules ini mohon untuk tidak diedit secara manual ya. Kalau diedit secara manual maka ada potensi nanti aplikasinya akan crash karena bisa jadi ada library dan package yang tidak terdeteksi. Kemudian ada SRC. Nah, ini ada folder SRC. Folder SRC ini adalah folder yang berisikan codingan kita nantinya. Jadi kita ngodingnya nanti akan banyak di folder SRC ini. Nah, kemudian ada file package log.json atau yarn.log ya. Nah, ini adalah record ya, semacam log seperti itu, yang mana di dalamnya itu nanti akan berisi versi-versi package yang terinstall di dalam Ionic Framework project kita. Jadi semuanya akan di list di sini. Jadi in case nanti rekan-rekan menambahkan ya atau menginstall library atau package baru, maka package-nya itu nanti akan di list di dalam package log.json atau di yarn.log ini. Nah, kemudian ada package.json, ini mendefinisikan informasi dari project-nya, jadi semacam about us, about apps-nya gitu ya. Kemudian ada dependencies-nya, kemudian ada npm script juga yang bisa kita pakai ya, menggunakan package.json. Nah, oke, kita lihat terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada pertanyaan create free Ionic account seperti biasa ya rekan-rekan ya. Kita bisa tolak saja karena memang sifatnya opsional. Oke, baik. Dan ini dia, your Ionic app is ready. Follow this next step. Nah, ini
kita sudah punya filenya. Nah, mungkin saya CD dulu. Nah, tadi kita berikan nama week 2. Nah, untuk membuka baru kita pakai code spasi titik ya. Dia akan membukakan new window baru. Oke, window yang lama saya tutup terlebih dahulu. Oke, ini HMP ini adalah project yang kita buat di minggu lalu ya rekan-rekan ya. Sekarang kita akan berfokus di yang week 2 saja. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan rekan-rekan. Ya, kita kembali dulu ke slide PPT. Nah, ini ya, ada node modul, src, package log.json, ada package.json. Nah, ini kalau kita lihat di real project kita, ada folder node modules, ada folder src, kemudian ada package log.json, ada package.json juga. Jadi ini adalah beberapa file dan folder yang penting ya, yang menjadi salah satu bagian penting di dalam proyek kita. Jadi pastikan rekan-rekan tidak mengedit secara manual atau lebih-lebih menghapus begitu ya. Baik, kemudian ada juga file angular.json ya. Ini adalah konfigurasi dari Angular project-nya. Ini juga sebaiknya tidak diubah-ubah, kecuali memang ada konfigurasi penting yang mewajibkan Angular.json-nya untuk diedit atau diubah. Kemudian ada ionic.config.json. Ini adalah konfigurasi dari project Ionic-nya. Ada tsconfig.json. Ini adalah setting untuk compiler TypeScript-nya. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Ini pasti kita temukan di dalam project kita. Ini kalau kita lihat di project kita yang sudah kita install ini, di sini ada package log.json, ada package.json, ada tsconfig.json ya, ada angular.json, ada ionic.config.json. Itu adalah file-file konfigurasi yang sifatnya penting sekali. Kalau sampai tidak ada file-file itu di dalam project kita, maka nanti kita perlu menjalankan yang namanya mekanisme repair. Nah, jadi proyek kita harus di-repair dulu agar supaya bisa dijalankan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada src/app. Nah, ini kalau kita buka rekan-rekan ya, folder src ini isinya ada macam-macam di sini. Ada folder app, ada folder assets, ada folder environments, ada folder theme, kemudian ada beberapa file yang ada di dalam sini. Nah, ini src tab, src app itu digunakan untuk meletakkan ya aplikasi coding aplikasi kita. Misalnya seperti halaman gitu ya, page ya, kemudian komponen ya, komponen itu bagian-bagian spesifik di dalam UI kita, misalnya tombol ya. Kemudian kalau misalkan kita punya services ya, punya layanan, nah layanannya juga bisa kita letakkan di dalam src app. Nah, kemudian di sini ada folder src/assets juga. Ini folder asset. Ini biasanya dipakai untuk menyimpan file yang sifatnya statik, seperti gambar, icon, fonts ya. Kalau misalnya rekan-rekan ingin mengganti font aplikasinya dengan font khusus gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa ubah di bagian src/assets. Kemudian ada src environments. Ini bisa kita pakai untuk menyimpan setting yang berkaitan dengan environment khusus. Nah, misalnya rekan-rekan mau mengaplikasikan API ya. Nah, itu bisa ditambahkan di bagian environment ini. Juga ada src/theme. Nah, ini dipakai untuk menyimpan settingan tema. Nah, barangkali rekan-rekan nanti mau memodifikasi temanya ya, menggunakan palette warna yang berbeda, itu bisa di-set di bagian theme ini nantinya. Nah, sederhananya src itu adalah aplikasi kita, node modules itu adalah folder yang berisi library dan package yang kita pakai. Package.json itu adalah project dependencies-nya, menyimpan semua data package dan library yang kita pakai di project kita ini. Configuration files, nah ini adalah konfigurasi ya, file-file yang dipakai untuk menyeting sedemikian rupa agar supaya si project Ionic kita ini bisa di-compile dan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, singkatnya seperti itu rekan-rekan ya. Kemudian ini bagaimana Ionic Angular Page bekerja. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke bagaimana Ionic Page bekerja begitu ya. Bagaimana sih kok ketika kita jalankan begitu ya. Ketika kita jalankan, nah ini mungkin kita coba jalankan saja terlebih dahulu ya rekan-rekan ya.
Menggunakan mekanisme yang sama dengan minggu lalu, kita bisa gunakan Ionic Serve, begitu ya. Kita bisa gunakan Ionic Serve. Nah, kemudian nanti sistemnya akan compile terlebih dahulu. Setelah selesai compile, maka harusnya nanti kita bisa pilih browser ya untuk melihat hasilnya seperti apa. Hasil dari project yang sudah kita install sebelumnya ini. Baik, kita tunggu. Ini mungkin karena baru pertama kali ya, baru pertama kali kita compile, baru pertama kali kita Ionic Serve. Jadi memang agak sedikit lama ya. Kita tunggu saja. Oke, kita tunggu dulu. Sambil menunggu, mungkin saya akan sedikit jelaskan juga rekan-rekan bagaimana Ionic Angular itu bekerja ya. Jadi pertama-tama kita punya index.html. Nah, index.html ini adalah komponen yang nantinya akan dikenal oleh browser. Nah, ketika eh, page yang berawalan, yang berekstensi dengan HTML file ya, maka tentu saja bisa kita masukkan kode-kode berbasis HTML. Nah, di dalam indeks HTML ya, page-nya ini nanti akan dimulai dengan file-file HTML ya, dengan sintak-sintaknya HTML. Kemudian app root elemennya tidak dituliskan di dalam bagian HTML-nya. Nah, ini dia rekan-rekan aplikasi yang kita sudah buat ya. Nah, ini dia blank, masih belum ada apa-apanya, hanya ada tulisan ready to create an app. It's okay, kita akan skip dulu. Nah, kita akan lanjutkan dulu penjelasannya di sini. Nah, jadi di dalam tag body kita tidak langsung ngoding selayaknya ngoding HTML versi web ya. Nah, kita tinggal tambahkan app root ya di dalamnya body ini nanti ada yang namanya app root. Ini kalau kita lihat rekan-rekan filenya ada di sini index.html ya di dalamnya folder src. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini adalah codingannya, HTML-nya seperti ini. Di bagian body kita tambahkan app root. Nah, ini harusnya otomatis sih. Ini otomatis dari Ionic Framework-nya. App root inilah nanti yang akan menjadi penampung ya. Nah, ini nanti yang akan ditambahkan secara otomatis dinamik oleh Angular. Nah, kemudian nanti Uproot ini rekan-rekan akan memanggil Angular Bootstrap. Nah, ini akan memanggil Angular Bootstrap. Di mana Angular Bootstrap ini nanti yang akan mengelola pemrosesan dari setiap page yang kita miliki. Nah, nanti dia akan memanggil app module. Nah, app module ini artinya Angular Bootstrap yang ada di main.ts ya. Main.ts itu letaknya ada di sebentar kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, ini dia main.ts di sini. Nah, kalau rekan-rekan lihat, dia akan memanggil fungsi app module ya, Bootstrap module untuk app module. Nah, app module di sini rekan-rekan, dia itu mengarah ke app.module.ts. Nah, apa itu app.module.ts? App module ini merupakan root modul dari aplikasi kita. Jadi, basically aplikasi kita itu rootnya ada di sini, ada di app.module.ts. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini potongan kodenya app.module.ts itu ada declaration untuk ng modulnya, kemudian ada import package-package yang dibutuhkan, ada provider juga yang dibutuhkan di sini, dan ada Bootstrap App Component. Nah, ini Bootstrap App Component ini kalau kita lihat dia terletak di dalam kita buka app ya, src folder app. Nah, di sini rekan-rekan bisa menemukan ya appmodule.ts. Nah, ini dia. Ini adalah file dari app module yang kita bahas sebelumnya. Appmodule.ts ini kalau kita buka rekan-rekan, nah di sini rekan-rekan akan melihat ng module ya. ng module ini yang kemudian mengelola tampilan dan setiap package yang digunakan.
Nah, di sini ada Bootstrap. Bootstrapnya memanggil ke kelas app komponen. Nah, app komponen ini bisa kita lihat ya, app komponen ini mengarah ke komponen-komponen yang nantinya akan di-render, yang akan dimunculkan sebagai tampilan UI. App komponen ini mengarah ke bagian ini ya rekan-rekan ya, ada app komponen.ts. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat di sini ada eh, komponen ya, selektornya adalah app root. Nah, ini dia. Jadi app root ini dipakai untuk ini ya, di indeks HTML. Nah, ini ada app root. App root ini diambil dari bagian ini, yang ada di bagian komponen ini ya, komponen selector app root. Nah, template URL-nya menggunakan app.component.html, style URL-nya untuk CSS dia menggunakan app.component.css, kemudian standalone-nya di sini false. Nah, ini untuk yang app komponennya standalone-nya false. Nah, kemudian untuk tampilan HTML-nya sendiri, rekan-rekan bisa akses di app komponen.html ya. Di sini ada Ion App, Ion Router Outlet. Ini masih belum ada isinya. Nanti mungkin kita akan isi dengan sesuatu ya, agar ada tambahan fitur di dalam project kita. Oke, untuk sementara, nah, app komponen inilah nanti yang mengelola tampilan-tampilan page di dalam project Ionic kita. Oke, secara singkat, jadi dari indeks HTML dia panggil Angular Bootstrap-nya dulu. Angular Bootstrap akan memanggil app modul, kemudian app modul akan memanggil app komponen. Nah, app komponen inilah nanti yang akan merender tampilan page, tampilan UI di dalam project Ionic kita. Baik, terkait komponen, rekan-rekan, ini kalau rekan-rekan melihat di app komponen ya, ini kalau rekan-rekan lihat di dalam folder src app, ini ada beberapa file yang namanya mengandung kata app dan komponen ya, app komponen gitu ya. Nah, app komponen itu akan ada 4 file rekan-rekan. Jadi ada app.component.ts nih kalau Anda lihat. Ini ada app.component.ts, ada app.component.spec.ts ya, ada app.component.scss, ada app.component.html. Nah, 4 file ini fungsinya untuk apa? Begitu ya. Component.ts itu adalah tempat menyimpan coding TypeScript-nya yang berkaitan dengan komponen-komponen dari kelasnya. Nah, bagaimana page-nya itu nanti akan berperilaku, kemudian logika-logika yang akan dijalankan itu bagaimana. Nah, itu kita letakkan di dalam komponen.ts. Sedangkan komponen.html, ya ini namanya sudah mencerminkan ya rekan-rekan ya. HTML itu pasti akan berbicara tentang struktur, layout, view gitu kan ya. Bagaimana UI-nya kita desain. Kemudian ada .css, .scss, .less, dan lain sebagainya yang biasanya belakangnya ada ss gitu ya, specific style. Itu biasanya dipakai untuk menampung codingan atau apa namanya sintaks gitu ya, yang berkaitan dengan appearance, berkaitan dengan tampilan ya, layout, styling seperti itu. Kemudian untuk komponen spec.ts ini dipakai untuk unit test. Jadi ini adalah komponen yang digunakan oleh TypeScript untuk memastikan bahwa codingan kita itu berperilaku dengan benar ya, dengan kondisi-kondisi yang mungkin nanti akan berbeda ketika kita compile. Nah, kemudian ini dia app komponen ya. App komponen merupakan komponen yang paling dasar ya, fundamental ya rekan-rekan ya di dalam aplikasi berbasis Ionic Angular. Nah, di dalamnya si app komponen ini rekan-rekan bisa melihat struktur utama dari aplikasinya. Rekan-rekan bisa lihat di app.component.html, ini yang saya buka sebelumnya. Di sini ada Ion App dan Ion Router Outlet. Nah, ini apa gitu ya. Nah, Ion App ini artinya kita akan bungkus semua aplikasi kita itu di dalamnya Ion App ini. Kemudian ada router outlet ya, router outlet, Ion router outlet ini adalah placeholder untuk page yang sedang dibuka saat ini. Jadi semacam active directory yang sedang dibuka di website kita itu nanti akan disimpan di dalam Ion router outlet. Jadi ini bisa berpindah-pindah nanti rekan-rekan. Jadi kalau kita buka eh, page apa gitu ya, Ion router outletnya value-nya akan berubah juga. Nah,
Oke, nah kemudian ada routing. Nah, rekan-rekan, di sini rekan-rekan juga bisa menemukan routing. Routing ini biasanya dipakai untuk berpindah halaman, ya, berpindah page. Nah, Angular routing ini bisa rekan-rekan temui di approuting.module.ts ya. Nah, jadi di bagian src folder app, di sini rekan-rekan bisa menemukan approuting.module.ts. Nah, ini coba saya perbesar sedikit. Nah, di sini ada approuting.module.ts. Nah, ini ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ada dua routing default ya. Yang pertama adalah routing home. Routing home ini mengarah ke homepage modul. Nah, homepage modul ini artinya dia akan mengarah ke folder home ini. Nah, di dalam folder home ini ada beberapa komponen page-nya. Ada modul TS-nya, ada HTML-nya, ada CSS-nya, ada .ts-nya juga. Nah, kemudian di sini ada routing kedua, path-nya kosong. Jadi kalau misalnya kita tidak memberikan apa ya istilahnya, kalau buka sebuah link di website itu ya rekan-rekan, misalnya localhost berapa gitu ya. Nah, kalau tidak ada slash, tidak ada link khusus, maka dia akan mengarah ke home. Ya, jadi ini setting untuk default page-nya. Jadi page yang pertama kali dimunculkan itu apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini rekan-rekan bisa amati di sini home, ini mengarah ke navigasi ke page home, sedangkan yang bawah ini kalau tidak ada routing yang dispesifikasikan, atau dengan kata lain defaultnya gitu ya, defaultnya itu akan mengarah ke home. Jadi kalau tidak ada, nah ini contohnya HTTP localhost 8100 slash tidak ada lanjutannya, maka dia akan otomatis mengarah ke home ya. Nah, ini bagaimana Ionic Angular Page bekerja ya antara app.component dan app.routing.module. Nah, ini di sini teman rekan-rekan semua akan menemukan beberapa komponen yang saling bekerja sama. Nah, pertama Angular itu akan memproses app.component dulu. Nah, ini tujuannya untuk menampilkan HTML begitu ya. Kemudian ketika seorang user itu menekan tombol tertentu begitu ya yang mengandung Angular router, maka nanti dia akan mencari ya di bagian router outlet ya, mencari link atau routing yang sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar dan ternyata ada begitu ya, contohnya tadi ada home. Nah, kalau home-nya ada, maka router outletnya akan diupdate. Router outlet yang ada di app.component ini akan diupdate menjadi tampilannya page yang baru. Nah, jadi app komponen ini adalah core-nya. Kemudian nanti perubahannya itu ada di router outlet ya. Jadi untuk mencari tahu atau menyimpan display UI yang aktif saat ini itu apa, itu disimpannya di dalam router outlet. Nah, dengan demikian kita bisa membuat sebuah aplikasi, sebuah page begitu ya, yang punya beberapa pages ya. Jadi ada single page application, jadi satu aplikasi yang hanya ada satu page-nya saja. Tapi di dalamnya kita bisa punya banyak views. Kita bisa seolah-olah itu punya banyak page. Tinggal pindah-pindah aja menggunakan si router outlet ini ya rekan-rekan ya. Nah, konsepnya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya gitu ya? Ketika kita mau membuka home homepage begitu ya. Nah, ini kalau rekan-rekan perhatikan pet home yang ada di dalam approuting.module.ts nih ya, pet home. Ketika pet home ini kita akses ya slash home gitu ya. Jadi localhost 8100 slash home misalnya. Nah, ketika ini kita akses, nah ini coba kita lihat ya di bagian sini. Nah, ini slash home ya rekan-rekan ya. Ketika localhost 8100 slash home ini dipanggil di dalam browser kita, maka yang dilakukan oleh Ionic Framework itu ya dia akan memanggil home module.ts yang ada di dalam folder home. Nah, ini kalau rekan-rekan perhatikan ada home/home.module.ts. Cuman .ts-nya nggak kelihatan di sini ya. Nah, home module.ts itu adalah file yang berisi modul-modul fitur dari aplikasi web berbasis Angular. Nanti di sana kita bisa melihat macam-macam. Ada komponen HTML-nya, ada komponen SCSS-nya,
lokal routingnya dan lain sebagainya. Intinya terkait home ini semuanya terletak di folder home. Jadi memang si Angular ini mengusung konsep rapi ya rekan-rekan ya dalam ngoding gitu ya. Jadi semua coding yang berkaitan itu dijadikan satu ke dalam satu folder. Nah, nanti semua yang dibutuhkan untuk mengakses page itu, nah, tinggal diakses dari folder yang sama. Nah, sehingga codingannya itu jadi bersih gitu ya, dan page-nya juga bisa diakses dengan lebih cepat. Nah, kalau kita buka homerouting.module.ts, nah kalau tadi kita punya app routing.module.ts ya, nah di sini kita punya homerouting.module.ts ya rekan-rekan ya. Ini kalau kita buka, nah ini di sini isinya kosong. Nah, tujuannya untuk apa ini ya gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan routing custom ya. Kalau kita mau membuat sebuah sublink, sub navigasi dari home, misalnya mau diarahkan ke URL tertentu, nah rekan-rekan bisa tambahkan di dalam roots-nya ini. Nah, di dalam bagian ini ya. Line 5 sampai line 9 ini. Ini kita bisa tambahkan di dalam sini. Kita bisa daftarkan routing baru ya, tapi khusus bisa diakses di dalam page-nya home. Nah, nah, kalau rekan-rekan lihat di sini, kalau page-nya kosong, komponennya homepage, maka dia akan otomatis memanggil class homepage ya, yang ada di home.page.ts. Nah, ini dia. Nah, kemudian di user interface itu kalau rekan-rekan perhatikan di hasil webnya begitu ya. Ini coba mungkin saya pisahkan saja agar tidak mengganggu begitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ada tulisan blank di bagian atas. Mungkin ini sebagai judul ya. Nah, ini ada tulisan blank di sini. Nah, blank itu sejatinya bisa kita ganti rekan-rekan. Misalkan ini saya akan coba modifikasi tulisan blank ini saya ganti jadi halaman kosong begitu ya misalnya. Nah, rekan-rekan bisa ubah judulnya ini gitu ya, judul dari page-nya ini melalui home.page.html. Nah, ini rekan-rekan bisa buka di src home. Nah, ini kita buka home, ada home.page.html. Nah, ini kita klik. Nah, di situ rekan-rekan pasti akan menemukan ion title blank. Nah, ini dia. Nah, ini kalau misalnya kita ubah, ya kalau ini misalnya teksnya ini kita ubah misalnya menjadi home gitu ya. Kita ubah jadi home. Nah, tinggal di save saja pakai Ctrl S. Kemudian rekan-rekan bisa melihat nanti ini kalau kita refresh Ionic App-nya, dia akan berubah menjadi tulisan eh, home gitu ya. Nah, ini rasanya yang atas ya, home. Ini kita ubah saja dua-duanya, kita ganti. Nah, ini, maka tulisan blank yang ada di atas ini berubah juga menjadi home. Nah, jadi setiap tampilan yang ada di UI rekan-rekan itu bisa rekan-rekan cari di bagian .page.html-nya ya. Ini ready to create an app, ini pasti ada juga ini tulisannya di sini. Nah, ini dia, ready to create an app ya. Dibuat dengan menggunakan elemen HTML biasa. Jadi kalau rekan-rekan sudah familiar dengan sintak-sintak HTML, saya yakin akan mudah ya untuk memodifikasi. Oke, baik. Ini adalah komponen versus page. Nah, ini kalau Angular komponen itu tidak bergantung atau tidak direlasikan dengan routing tertentu, tapi biasanya dipakai di dalam sebuah page ya. Kemudian kalau page itu halaman ya rekan-rekan ya. Kalau Angular komponen itu yang komponen kecil-kecil, misalnya seperti button ya, input field, date picker, drop down menu, header widget ya. Sedangkan kalau page itu ya halaman gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari contoh ini, halamannya itu ya semua yang ada di localhost 8100/home ini adalah satu page. Nah, tapi kalau kita bedah ada komponen apa saja di sini. Nah, komponennya ada komponen teks gitu ya, kemudian ada komponen link di sini gitu kan. Nah, ada macam-macam komponen di situ. Nah, silakan kalau rekan-rekan nanti mau baca lebih lanjut ya, bisa membuka juga dokumentasi dari Angular ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu terkait Angular Root. Nah, kita akan coba sedikit kenalan dengan bagaimana sih
kita itu bisa menggunakan routing ya di dalam framework Angular. Nah, pertama-tama kita akan coba membuat sebuah page baru. Nah, ini juga mungkin sudah muncul di benak kita begitu ya. Ini kalau di Ionic Framework cara membuat page baru itu caranya bagaimana gitu. Nah, caranya rekan-rekan bisa membuat page baru. Nah, ini kita akan coba membuat page baru. Nah, rekan-rekan bisa stop dulu. Ya, ini kalau mau bikin page baru, rekan-rekan harus stop Ionic Serve-nya dulu. Karena nanti sepertinya tidak akan terupdate ya, terrefresh sekalipun sudah di-save. Jadi di sini kita akan stop dulu menggunakan Ctrl C. Nah, ini kalau sudah bisa menginputkan sesuatu, ini artinya command prompt kita sudah berhasil menghentikan apa namanya itu kompilasinya. Nah, kita akan jalankan Ionic Generate Page About. Nah, ini saya jelaskan juga sedikit. Ionic Generate ini artinya adalah perintah untuk membuat sesuatu di dalam Ionic. Nah, apa yang akan kita buat di sini? Yang akan kita buat adalah page. Nah, jadi Ionic Generate itu sintaks umum untuk membuat sesuatu. Nanti bisa service, bisa page, dan lain-lain. Nah, untuk kasus saat ini, kita akan membuat page. Nah, Ionic Generate Page. Nah, about ini adalah nama page yang akan kita buat. Nah, ini boleh macam-macam, teman-teman. Ini boleh macam-macam. Jadi, mau diisi about itu bisa ya. Mau diisi nama page yang mau kita bikin, literally. Apapun gitu ya. Kita bisa isi itu dengan page yang ingin kita buat ya, rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan menggunakan Mac OS atau Linux, jangan lupa di depannya tinggal ditambah sudo. Nah, nanti yang selebihnya sama. Nah, oke, kita langsung jalankan saja dulu. Ionic generate. Nah, ini adalah sintaks core-nya. Kemudian apa yang mau kita generate? Misalnya page. Nah, kemudian nama page-nya ini apa? Misalkan about, begitu ya. Nah, maka kita tinggal hit enter saja. Kita tunggu sampai proses pembuatan page barunya selesai. Kita tunggu dulu. Nah, ini apa ini? Would you like to share pseudonymous usage data? Nah, ini kita end aja. Nah, kita tunggu. Nah, oke, generated page. Nah, apa yang berubah di codingan kita? Kalau rekan-rekan perhatikan, di dalam folder src app, sekarang rekan-rekan punya satu folder baru namanya about. Nah, ini kalau kita buka, nah, dia akan langsung punya about routing, about module, about page.sjss, HTML-nya ada juga, page.ts-nya juga ada. Jadi ini full ya, dapat langsung komplit semua kebutuhan yang kita butuhkan nantinya ketika mau membuat si page about ini. Nah, oke. Dan satu lagi yang berubah ya di dalam codingan kita, bukan berubah sih, lebih tepatnya terupdate ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa akses di approuting.module. Nah, tadi yang semula hanya ada home dan kosong, sekarang otomatis ditambahkan about. Nah, enaknya di Ionic Framework ini, teman-teman. Jadi kita tidak perlu mendaftarkan pet baru menggunakan about begitu ya. Kita bisa menggunakan apa namanya itu Ionic Generate Page, otomatis routingnya juga akan terdaftar. Nah, begitu ya rekan-rekan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini artinya kalau sudah ada beberapa file tadi, sudah ada folder about, kemudian di dalam folder about ada beberapa file, itu menandakan bahwa pembuatan page about-nya itu sudah berhasil. Nah, kita bisa lanjutkan. Nah, ini ada satu hal penting sekali, rekan-rekan, jangan sampai terlewat begitu ya. Jadi nanti rekan-rekan itu bisa tambahkan standalone false di dalam add komponen dekoratornya. Nah, ini standalone false ini berkaitan dengan bagaimana nanti apa namanya itu page-nya itu dikelola. Nah, standalone false artinya Angular akan membuat si page ini dikelola oleh ng module. Nah, seharusnya ini akan otomatis ya, tapi mulai dari Angular 19 dan versi yang lebih tinggi, standalone components ini defaultnya bernilai true, rekan-rekan. Jadi kalau kita bikin page baru, dia akan otomatis standalone-nya true. Maka dari itu kita akan ubah dulu agar supaya si page yang baru kita buat itu nanti langsung bisa dikelola menggunakan ng module.
Di mana nambahnya? Kita akan buka about.page.ts. Nah, silakan rekan-rekan buka folder about. Di sini ada about.page.ts. Nah, ini ya, silakan dibuka about.page.ts. Nah, di sini di add komponen dekoratornya kita hanya bisa melihat adanya selektor, adanya template URL, adanya style URL ya. Ini perlu satu lagi, yaitu standalone ya. Nah, ini. Nah, rekan-rekan bisa pakai kontrol spasi saja, standalone. Nah, kita set false ya. Nah, kita set false. Kita simpan, maka aman. Nah, mohon untuk diperhatikan juga bahwa penambahan standalone false ini nantinya harus kita lakukan secara manual ya, setiap kali kita membuat page baru. Jadi setiap kali nanti rekan-rekan bikin page baru, pastikan tambahkan standalone false. Kalau tidak, maka nanti dia akan menyebabkan error. Gitu ya. Oke, kemudian kita akan coba buat sebuah link sederhana, ya, direktif ya, menggunakan Angular Directive. Nah, Angular Directive itu apa? Angular Directive itu adalah tambahan yang bisa kita berikan ke sebuah DOM elemen. DOM elemen itu kalau di HTML contohnya seperti a, div ya, itu DOM elemen. Nah, menggunakan Angular Directive ini artinya kita bisa tambahkan fungsi Angular menyuntikkan gitu ya rekan-rekan ya istilahnya, menyuntikkan sebuah fungsi Angular ke dalam elemen HTML tertentu. Contohnya di sini router link ya. Nah, router link ini kita bisa gunakan untuk berpindah halaman. Jadi mengakses router tertentu gitu ya. Oke, kita buat saja di dalamnya blank apa namanya? Di dalamnya blank page. Nah, rekan-rekan bisa gunakan bisa copy paste ya codingan yang ada di PPT slide. Nah, ini router linknya akan kita tambahkan di dalam blank ya, di dalam si home-nya tadi. Oke, kita akan buka dulu home-nya. Nah, home-nya tadi ada di sini. Nah, ini kita tambahkan di homepage HTML. Nah, ini ada tulisan ready to create an app bla 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 bla. Ini coba kita ganti saja dengan atau kita buat di bawahnya gini ya. Nah, kita tambahkan a router link slash about. Nah, maka kalau kita simpan dan kita jalankan lagi Ionic Serve. Nah, kita tunggu sampai browsernya muncul. Nah, kita tunggu saja. Nah, maka dia nanti akan menambahkan sebuah link harusnya rekan-rekan. Nah, ini dia ada link about. Ini kalau kita klik, ini kita sedang di page home ya. Bisa rekan-rekan amati di sini headernya adalah home. Ini kalau kita klik about, dia akan pindah ya. Nah, ini dia. Kita masuk di halaman about, tapi memang karena halaman about ini masih belum ada isinya, nah maka kosong ya. Nah, dan kalau lihat bagian linknya di sini, rekan-rekan, ini ada perubahan ya. Yang semula tadi localhost 8100 slash home, sekarang berubah menjadi slash about. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita coba lanjutkan lagi. Nah, ini sedikit analogi ya terkait routing. Jadi kalau di Angular itu ada modular routing konsepnya ya. Global routingnya ada di uprouting.module.ts, sedangkan yang fitur spesifiknya itu ada di fitur routing.module.ts. Nah, ini ibaratnya kalau kita analogikan sebagai peta gitu ya. Maka routing itu adalah eh, peta antar kota ya. Ya, di dalam satu kota gitu kan. Peta satu kota besar gitu kan. Kemudian dia akan menentukan gitu ya jalan menuju kecamatan-kecamatan yang ada di dalam kota itu. Nah, sedangkan kalau feature specific routing ini adalah neighborhood map-nya. Jadi peta yang ada di sekitaran penduduk gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan apa namanya itu link yang menjadi subnya. Jadi jalan-jalan kecil, bukan jalan kecamatannya, tapi jalan-jalan menuju ke desa-desa ya, jalan-jalan menuju ke kelurahan-kelurahan. Nah, itu adalah feature specific routing ya. Tapi kalau yang jalur menuju ke komponen utamanya itu kita sebut sebagai routing. Nah, sebagai contoh kalau yang feature spesifik misalnya
Di dalamnya page about, kita mau tambahkan sub page lagi namanya tim misalnya. Atau sub page lagi namanya history. Nah, ini sub page ya, bukan page utamanya. Kalau page utamanya itu seperti yang tadi ya rekan-rekan ya, biasanya itu habis dari slash localhost 8100, habis itu langsung langsung slash home atau slash apa begitu ya. Nah, kalau ada slash about slash ada slashnya lagi, kemungkinan besar dia adalah feature specific routing. Nah, route routing ini adalah global entry point. Jadi setiap kali aplikasi itu mau mengakses page tertentu, maka routingnya itu terdaftarnya di app routing ini. Nah, kemudian dia menggunakan lazy loading, semuanya akan langsung di load di awal. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fallback dan redirect juga. Jadi kalau misalnya ternyata routingnya nggak ketemu, dia akan memberi respon 404 ya. Nah, kemudian di dalamnya route routing juga ada global UI container. Ini ada Ion Router Outlet ya. Nah, ini yang berkaitan dengan page yang sedang aktif saat ini. Nah, ini perbedaan antara route routing dan feature routing, rekan-rekan. Jadi, dari scope-nya berbeda ya, dari primary function-nya juga berbeda, kemudian contoh URL-nya ya bisa berbeda. Ini kalau di apa route routing itu biasanya slash-nya hanya ada satu. Jadi localhost 8100 slash apa gitu ya. Sedangkan kalau si feature specific routing itu menghandle subpaths. Jadi di dalamnya slash about ada slash lagi. Nah, kalau di contoh ini di dalamnya slash about ada tim, ada history. Nah, tim dan history ini hanya bisa diakses dari page about, tidak bisa diakses dari page lain. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa contohkan nanti. Nah, misalnya skenario di sini eh, kita punya sebuah homepage dan about ya. Maka di dalam app_routing.module.ts nanti page yang utama itu akan terdaftar di dalam app_routing modul. Nah, akan ada path untuk home dan about. Nah, misalkan kita mau nambahkan about slash team dan about slash history, maka routingnya nanti kita buat modular. Ya. Modular kita tambahkan di dalam about routing.module.ts. Karena slash team dan slash history itu bisa diakses melalui page about. Nah, oke. Agar supaya rekan-rekan bisa mendapatkan gambaran yang lebih real ya, teknisnya bagaimana, kita akan coba saja langsung. Kita akan membuat dua page ya di sini. Akan ada about slash team dan akan ada about slash history. Nah, kita akan coba buat dulu. Kita akan buat page-nya. Ya, ini kalau rekan-rekan sudah terlanjur Ionic Serve, silakan di cancel dulu ya. Silakan di stop dulu. Ionic generate page. Nah, ini kita letakkan di dalam about ya, about slash team misalnya, gitu ya. Nah, kita buat dulu. Kita tunggu sampai pembuatan folder dan file di dalamnya selesai. Nah, ini selesai. Nah, ini kalau rekan-rekan amati, nah di sini di dalamnya app ini tidak ada folder team ya. Nah, ini tidak ada folder team. Lah, kemana perginya si folder team gitu ya? Folder team ada di dalamnya folder about. Jadi dia menjadi sub dari about. Nah, kalau kita coba buat lagi untuk yang history, caranya sama. Ionic generate page about slash history. Ya, kita tambahkan dulu. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat ya, history dan tim itu pastinya tidak terdaftar di app routing. Nah, ini. Di app routing hanya ada home, kosong, dan about ya. Nah, terus routing menuju ke history dan tim ini ada di mana gitu ya. Lokasinya ada di about_routing.module.ts. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat di sini ada path menuju tim, ada path menuju history. Tapi sekali lagi, ini hanya bisa diakses melalui halaman about, page about. Tidak bisa diakses dari halaman lain. Jadi kalau mau mengunjungi halaman tim dan halaman history, maka harus melalui page about terlebih dahulu. Nah, itu kata kuncinya demikian. Oke, baik kita akan coba tambahkan link yang ada di PPT ya. Ada dua router link di sini yang akan kita pakai untuk mengakses halaman tim dan history. Kita letakkan di mana? Kita letakkan di dalamnya
ini ya, kita letakkan di dalamnya about.page.html. Nah, di sini. Nah, ini ya rekan-rekan ya, kita tambahkan. Nah, ini kita letakkan di bawahnya. Ini kita samakan saja menggunakan div ID container ya. Di bawahnya ion content. Di sini kita langsung saja bikin div ID container. Nah, seperti ini. Kemudian kita isikan dengan dua router link ya. Kita tambahkan dengan dua router link di sini. Container typo ya. Oke, kita simpan about page-nya. Kemudian silakan di save lagi. Oh, sepertinya saya typo. Ionic Serve. Nah, kita tunggu sampai proses kompilasinya selesai ya. Ini dia. Nanti kita akan punya sebuah tombol ya yang bisa dipakai untuk mengakses tim dan history. Nah, kita coba lihat dulu di aplikasi kita. Nah, ini dia home sudah muncul. Kalau kita akses about, oh sebentar, ini ada, oh saya lupa ya. Ini ada error rekan-rekan. Nah, ini kalau kita lihat di sini pertanyaannya adalah komponen history is standalone ya. Nah, ini dia. Ini yang memang sering kita lupa ya. Ini jangan lupa rekan-rekan nanti tambahkan juga di bagian komponen dekoratornya ini standalone ya. Standalone-nya kita set false. Begitu juga untuk yang tim. Ya, jadi yang tim ini juga perlu ya rekan-rekan ya. Jadi di sini kita tambahkan standalone, kita tambahkan standalone false ya. Nah, ini kita tambahkan standalone false. Kemudian kita bisa save. Nah, ini untuk timnya ini juga masih belum kita tambahkan. Kemudian jangan lupa di save. Nah, setelah itu rekan-rekan bisa refresh lagi eh, linknya. Kita buka lagi about. Nah, ini dia halaman about. Oke, kok halaman about-nya masih kosong sepertinya. Sebentar kita lihat dulu. Oh, ini saya salah meletakkan ya. Jadi div-nya ini seharusnya ada di dalamnya ion konten ini. Kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Kita letakkan di dalamnya ion konten ya. Ion konten itu adalah kontainer untuk kita gunakan menyimpan konten-kontennya. Nah, kita refresh. Nah, di sini ada dua tombol ya, tim. Kalau kita klik tim, kita bisa masuk ke slash tim. Nah, kalau kita mau pergi ke history, maka kita tinggal klik history, dia akan masuk ke history. Nah, cuman kalau kita mau langsung dari localhost 8100, misalkan langsung buka slash history, rekan-rekan, ini nggak bisa. Dia akan memunculkan halaman kosong ya, tidak ada, not found. Nah, maka solusinya adalah rekan-rekan harus pergi ke about terlebih dahulu ya. Di dalam halaman about ini baru kita bisa akses tim dan history. Nah, seperti itu. Jadi hanya bisa dibuka melalui halaman about saja. Nah, oke. Kalau misalnya rekan-rekan ingin menambahkan fitur back ya, tombol back, tombol kembali, ya, kembali ke halaman yang sebelumnya, rekan-rekan bisa tambahkan ion button. Nah, di sini slot start, ion back button ini adalah tombol khusus untuk tombol backnya. Nah, kita mungkin bisa coba juga kita tambahkan ion buttonnya. Kita letakkan di dalamnya ion header ya, rekan-rekan ya. Nah, ini kita coba tambahkan di sini. Setelah about ini, kita tambahkan, nah, ion buttons di situ. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya akan tambahkan juga di header yang bawah ini ya, agar supaya sama. Nah, seperti itu. Kita tambahkan. Ya, sudah save. Kemudian kita coba jalankan lagi. Kita refresh ya. Atau mungkin kita bisa kembali lagi ke halaman awal. Nah, ini dia. Ketika kita buka tombol about, nah di sini ada tombol back ya. Ini kalau kita klik, maka dia akan kembali ke halaman yang sebelumnya.
Nah, itu dia tombol back yang bisa kita pakai untuk navigasi ke halaman sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada routing dengan parameter. Jadi kita bisa mengirimkan parameter tertentu menuju ke apa namanya ke page yang lain, rekan-rekan. Nah, caranya rekan-rekan bisa tambahkan parameter ya. Nah, bagaimana caranya menambahkan parameter? Teman-teman bisa tambahkan di bagian routingnya. Misalnya di sini ada details, details slash titik dua ID. Nah, ini titik dua ID ini adalah parameternya. Nah, nanti kita bisa isikan dengan variabel-variabel lain yang mau kita jadikan parameter. Dengan begitu nanti kita bisa mengirimkan data ID ini menuju ke halaman yang lain ya, rekan-rekan ya. Nah, ini caranya sederhana. Kita tambahkan titik dua ID. Nah, untuk sekarang kita simpan dulu konsepnya, routing dengan parameter ya. Nanti kita akan sering untuk menggunakan routing berparameter pada saat kita sudah menggunakan apa namanya itu data ya, baik statik data maupun data yang dinamik dari database. Untuk sekarang kita keep saja dulu konsepnya. Baik, kita lanjutkan ke fitur selanjutnya dari Ionic ya. Ionic menyodorkan fitur Live Reload. Nah, ini sepertinya saya juga sudah mengapa ya, sudah mencontohkan beberapa kali tadi. Nah, ketika kita menjalankan aplikasi menggunakan Ionic Serve, nah kadangkala kita itu ingin melakukan perubahan ya terhadap codingnya. Misalnya yang semula tulisannya apa mau kita ganti gitu ya. Nah, Ionic itu punya fitur namanya Live Reload rekan-rekan. Nah, Live Reload ini nanti akan otomatis gitu ya mengupdate tampilan aplikasi kita sesuai dengan perubahan yang kita berikan di dalam Ionic Framework ya. Di dalam codingannya itu. Browser nanti akan otomatis mengupdate dengan codingan terbaru. Nah, nah bagaimana itu bekerja gitu ya? Nah, agar supaya si fitur Live Reload ini bekerja, rekan-rekan cukup Ionic Serve saja seperti biasa. Kemudian rekan-rekan bisa mengubah gitu ya codingan di beberapa file. Kemudian rekan-rekan cukup menyimpan perubahannya menggunakan Ctrl S gitu ya. Entah itu di TypeScript-nya, entah itu di CSS-nya, entah itu di HTML filenya. Nah, rekan-rekan cukup save ya menggunakan Ctrl S. Kemudian nanti di browser akan otomatis terupdate ya, hasil pembaruannya. Nah, itu sedikit tentang Live Reload di Ionic. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait navigasi. Nah, ini adalah fitur yang cukup menarik ya. Kalau tidak ada ini, aplikasi kita itu akan terasa kurang hidup. Nah, kita akan tambahkan tabs dulu, tabulasi. Nah, ini akan kita tambahkan di mana? Kita akan tambahkan di app komponen.html ya, sebagaimana sudah diarahkan di dalam slide PPT ini. Nah, kita akan tambahkan codingan Ion App ini. eh, kita akan tambahkan Ion Tabs-nya ini saja ke dalam app komponen HTML. Nah, ini saya akan copy saja apa namanya codingan yang ada di dalam slide PPT ya rekan-rekan. Rekan-rekan juga silahkan bisa copy dari slide. Nah, saya copy bagian Ion Tabs-nya saja. Kemudian untuk diintegrasikan menuju ke aplikasi kita, kita buka app komponen ya. Kita buka app komponen.html. Ini yang lain-lain saya tutup dulu saja. Nah, oke, kita fokus di ion di app komponen.html. Nah, ini ada ion app, ada ion router outlet. Nah, di mana kita harus meletakkan coding ion tabs-nya ini, kita letakkan di bawahnya ion router outlet. Nah, intinya harus diletakkan di dalamnya Ion App ya, rekan-rekan ya. Jangan sampai keluar dari tag Ion App ini. Nah, ini kita paste di sini. Nah, silakan eh, dikopikan codingnya. Nah, seperti ini. Ini saya coba sedikit eh, apa namanya itu? Saya coba sedikit rapi-rapikan ya. Nah, ini perlu ditabulasi ke dalam sedikit. Begitu juga dengan ini. Ada 3 menu nantinya rekan-rekan.
ada home, ada list, ada setting. Nah, tabs ini adalah yang muncul di bagian bottom ya, yang ada di bagian bawahnya layar. Nah, nanti mungkin kita bisa lihat bersama seperti apa bentuknya gitu ya. Oke, kita coba rapi-rapikan terlebih dahulu. Nah, ini ada tiga menu, ada home, ada list, dan ada setting. Nah, kita save saja, kemudian kita coba refresh. Nah, ini dia. Home, list, dan setting sudah muncul di aplikasi kita. Nah, ini kita sudah tambahkan. Ya, jadi tadi step by step-nya adalah rekan-rekan tambahkan coding Ion Tabs ini, boleh copy paste dari PPT. Ini silakan rekan-rekan tambahkan di dalam app component.html. Nah, silakan masukkan di bagian dalamnya Ion App ya. Diletakkan di bawah Ion Router Outlet juga dipersilakan. Intinya jangan sampai keluar dari Ion App ya. Jangan sampai keluar dari tag-nya Ion App ini. Nah, kemudian setelah tabs-nya kita jalankan, kita tambahkan ya, maka selanjutnya kita akan tambahkan sedikit routing agar supaya apa? Agar supaya ketika kita pindahkan posisi tabnya ya, jadi ketika kita klik di bagian bawah ini dia akan berpindah. Nah ini, kalau sekarang kan ini masih belum bekerja ya rekan-rekan ya, dia stuck di home saja. Ini kalau listnya saya tekan tidak berpindah halaman. Begitu juga kalau setting ini saya klik tidak berpindah halaman. Nah, kenapa kok dia tidak berpindah halaman? Alasannya sederhana, karena kita belum tambahkan routingnya ke dalam aplikasi. Untuk menambahkan routing, rekan-rekan bisa tambahkan pet tabs ini, kemudian tambahkan children. Nah, children ini petnya home, list, setting. Nah, ini nanti akan mengarah ke list dan setting. Nah, tapi rekan-rekan belum bisa menambahkan ini ya, kalau belum punya halaman list dan setting. Nah, ini kita perlu generate dulu. Oke, kita generate saja terlebih dahulu. Kita stop dulu ya. Apa namanya ini compilernya. Kita gunakan perintah yang sama, Ionic Generate Page. Nah, tadi apa namanya? List ya. Seperti ini. Kita tunggu sampai generate page-nya selesai. Kemudian kita tambahkan juga untuk yang setting ya, rekan-rekan ya. Oke, settings. Nah, ini Ionic Generate Generate Page Settings ya. Kita pakai S. Oke, kita tunggu. Nah, ini yang tim saya tutup dulu ya rekan-rekan ya. Kemudian ini yang history juga saya close dulu. Nah, ini kalau kita lihat, nah, kita sudah punya list dan settings ya, sudah punya page-nya. Maka kalau sudah punya, kita bisa coba jalankan Ionic Serve. Nah, kita tambahkan juga di dalamnya app routing module.ts. Nah, kita tambahkan pad yang baru yaitu pad untuk tabs ya, agar supaya kita bisa berpindah-pindah halaman nantinya. Ini rekan-rekan bisa tambahkan di dalam app routing.module.ts. Nah, ini dia. Nah, di sini sudah ada list dan settings. Kita tinggal tambahkan saja di bawahnya settings. Kita tambahkan di sini codingnya Ctrl V begitu ya. Nah, ini padnya adalah oh sebentar, ini harus kita letakkan di dalamnya kurung kurawal. Nah, kita daftarkan seperti ini. Nah, ini ada setting. Waduh, settingnya di sini ternyata tidak pakai S ya rekan-rekan ya. Yang di mana? Yang di PPT sepertinya tidak pakai S. Sedangkan saya tadi menggunakan S. Nah, ini tenang saja kita bisa sesuaikan ya. Di sininya kita ganti dengan settings dan ini settings.module begitu. Kemudian di sini kita ubah menjadi settings page module. Nah, rekan-rekan tinggal sesuaikan saja dengan nama folder di sini, kemudian nama settings.module.ts-nya dan juga nama class-nya ya. Nah, ini. Nah, oke, sudah kita tambahkan di sini. Jangan lupa di save. Oh, kemudian di sini sepertinya saya dapat error rekan-rekan. Ini komponen setting page standalone. Oh, oke. Ini di bagian setting page.ts.
Saya lupa belum menambahkan standalone ya. Nah, ini cukup menjadi kebiasaan lupa ya untuk menambahkan bagian ini. Begitu juga dengan yang list harusnya kita tambahkan dulu saja standalone. Nah, kita ubah jadi false. Oke, kita ubah menjadi false. Nah, ini yang setting tadi ini true, kita ubah jadi false. Oke, tinggal di save, kemudian kita boleh tinggalkan. Nah, sekarang kita coba lihat apakah aplikasi kita ada error atau tidak. Oke, muncul di sini. Dan karena kita sudah daftarkan routingnya, maka kalau kita pindah ke list, dia akan pindah ke halaman list, rekan-rekan. Nah, Anda bisa lihat di bagian alamat ini berpindah ke slash list. Nah, judulnya juga berubah jadi list. Begitu juga kalau rekan-rekan klik yang setting ya. Nah, ini settings. Oke, ini setting sepertinya di bagian app modul ya. Karena tadi saya pakai S, jadi di app modulnya juga perlu saya sesuaikan. Ini coba saya lihat dulu di app komponen. Nah, ini dia. Ion labelnya setting, Ion tab button tabnya setting. Nah, ini saya perlu ganti S karena di routing saya terdaftarnya itu sebagai settings ya rekan-rekan ya. Jadi di sini settings padnya. Nah, ini settings juga. Nah, kita set di situ. Oke. Kemudian di sini kita ubah jadi settings. Nah, setelah itu kita save dan kita coba lagi. Baik, ini setting. Nah, saat ini sudah berpindah ya. Jadi settings sudah berpindah ke halaman settings. Kemudian linknya juga terupdate menjadi slash settings. Oke, seperti itu. Silakan rekan-rekan bisa coba untuk tambahkan navigation tabs-nya ke dalam projectnya rekan-rekan semua. Ini adalah hasilnya. Jadi kalau kita klik tombol list, dia akan pindah ke halaman list. Kalau kita klik tombol setting, dia pindah ke halaman setting. Nah, kemudian untuk ikonnya sendiri bisa kita ubah-ubah ya rekan-rekan ya. Ini kalau rekan-rekan lihat listnya dia menggunakan icon list, settingnya menggunakan icon setting. In case mau kita ubah-ubah, rekan-rekan bisa mengganti di bagian ion tab button ini. Ini kan ada ion label dan ion icon ya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Nah, gantinya bisa mengakses via ini, apa namanya ini, Ion Icons. Ya, ini kita bisa bukakan. Saya coba bukakan dulu ya rekan-rekan ya. Ini kita buka Ion Icons, Ion Icons. Ini, nah ini punyanya Ionic ya. Ini ionic.io. Ini kalau kita lihat, oke. Nah, ini misalkan ini sebagai contoh saja rekan-rekan. Misalnya yang list ini mau saya ganti logo ikonnya pesawat misalnya ini pesawat ini. Nah di sini dia namanya Airplane Outline ya ini namanya adalah Airplane Outline. Nah ini kita bisa copy saja namanya. Kemudian di codingan kita, nah, misalkan list ya, name-nya kita ubah di ion iconnya kita ganti jadi Airplane Outline, kita save dan gambar listnya berubah jadi pesawat ya. Nah, ini ilustrasi saja. Saya kembalikan lagi ke yang sebelumnya karena lebih cocok ya rekan-rekan ya menggunakan icon list. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir harusnya. Nah, ini adalah drawer. Ini adalah salah satu navigasi yang eh, dibutuhkan ya di era saat ini. Kita biasanya perlu buka menu yang ada di bagian atas itu biasanya ada garis 3. Kalau kita klik dia akan bukakan menunya begitu ya. Nah, itu namanya adalah drawer navigation. Nah, kita akan coba tambahkan drawer navigation ini ke dalam project kita. Nah, bagaimana cara menambahnya? Nah, rekan-rekan bisa tambahkan ion menu. Nah, ini. Kita letakkan juga nanti di app komponen.html. Ini kita copy saja bagian ion menu. Nah, seperti ini. Kita copy, kemudian kita pindahkan codingnya menuju ke app komponen HTML. Nah, ini dia. Nah, rekan-rekan bisa masukkan di dalamnya Ion App ya. Boleh di atasnya Ion Router Outlet, boleh di bawahnya. Intinya harus di dalam Ion App ya. Oke, kita copy paste di sini.
Oke, sudah tercopy. Ini mungkin saya sedikit rapikan ya rekan-rekan ya, agar supaya nanti indentasinya lebih terlihat. Nah, ini ada ion toolbar. Ion toolbar ini harusnya bentuknya seperti ini. Ini bagian dari ion header, seperti ini. Nah, menulis, kemudian di sini ada ion konten. Oke, kita coba rapi-rapikan dulu. Ini ada ion item, ion icon, dan ion label. Ini punyanya ion item ya. Nah, ini kemudian bagian ini kita rapikan juga. Kita rapikan icon. Nah, ini ion iconnya kita dorong agak masuk. Nah, seperti itu. Oke, ini ion list. Wah, ini codingnya agak sedikit memusingkan ya rekan-rekan ya untuk dirapikan ya. Ion konten, kemudian kita cari dulu ion konten ini ujungnya di mana begitu ya. Nah, ion list kita arahkan dulu ke sini. Nah, di dalamnya ion list baru di sini ada berbagai ion item. Nah, ini seperti ini ya. Nah, oke, nah ini punya saya ion router linknya pakai S. Kita perlu sedikit sesuaikan. Kemudian ini adalah item dari ion item. Nah, ini dia. Saya coba sedikit rapi-rapikan agar terlihat lebih mudah dipahami codingnya ya. Nah, baik. Nah, di sini ada ion konten. Nah, ada menulis. Menulis ini bagian atas ya, bagian atas dari drawernya, rekan-rekan. Jadi, biasanya di bagian atas. Nah, ini ada tulisan ionic menu. Ini adalah headernya. Kemudian yang bawah ini adalah itemnya ya. Nah, di sini ada menu list. Kemudian ion item ini untuk menampilkan apa namanya menu-menu yang ada ya, menu-menu yang ada di dalam apa namanya drawer kita. Baik, kita simpan dulu. Kemudian kita coba jalankan, refresh dulu ya. Kita coba refresh menuju ke alamat awal, Ionic 8100. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya kalau kita mau mengakses drawer menu, drawer navigation, biasanya kita butuh garis tiga, rekan-rekan. Oh, satu lagi. Ion menu itu perlu ditambahkan konten ID, main content. Nah, ini oleh karenanya di Ion router outlet kita perlu tambahkan ID ya. Nah, ini di router Ion router outletnya rekan-rekan bisa tambahkan ID. Nah, ID sama dengan apa tadi main content ya. Nah, kita tambahkan ID-nya main content ya. Nah, agar supaya nanti bisa terbaca begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mengakses menu, drawer menu, biasanya kan perlu garis tiga ya rekan-rekan ya. Nah, garis tiga itu bisa kita tambahkan. Nah, itu sebuah ion buttons, mirip-mirip seperti tombol back tadi. Cuman bedanya di sini ion menu button. Nah, ini kita tambahkan saja. Kita tambahkan, kemudian kita copy ke dalam masing-masing page yang mau kita tambahkan ya. Misalnya di sini saya tambahkan aja di home. Nah, ini saya tambahkan di home, di bagian home page HTML. Nah, ini saya tambahkan di bagian sini, di dalamnya ion toolbar ya. Kita paste. Nah, oke, kita rapikan dulu sedikit. Oke, kemudian kita copy lagi. Nah, untuk jaga-jaga kita kopikan juga di toolbar yang atasnya ini. Nah, seperti itu. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba lihat.
tampilan home dari aplikasi kita. Nah, seperti yang rekan-rekan bisa amati bahwa di apa namanya di aplikasi kita saat ini itu sudah ada garis tiga ya. Ini bisa kita pakai untuk membuka drawer. Ini kalau kita klik, nah maka drawer menunya akan aktif. Begitu juga kalau kita buka menggunakan tampilan smartphone. Nah, ini misalnya saya pakai tampilannya iPhone 12 Pro. Ini saya refresh dulu. Nah, ini tampilan dari iPhone 12 Pro. Nah, ini kedobelan ya. Kenapa kok kedobelan? Karena eh, kita di sini punya dua ion header. Nah, rekan-rekan bisa hapus salah satu aja sebenarnya. Misalkan yang bagian ini kita hapus. Nah, misalnya kita hapus. Nah, maka tampilannya menjadi tidak kedobelan lagi. Hanya ada satu. Nah, ini dia. Ini kalau kita klik, dia akan membuka menu listnya. Dan kalau kita gunakan mode web, itu juga akan sama ya, rekan-rekan ya. Nah, cuman bedanya yaitu kalau pakai yang kita hapus salah satu, maka nanti dia akan hilang ya ketika pakai versi browser. Nah, jadi sebenarnya yang atas ini dipakai untuk browser, yang bawah ini dipakai untuk tampilan Android atau iOS. Itu ya rekan-rekan. Nah, ya karena kita pakai yang web, maka kita sisakan aja yang bagian atas ini. Oke, kemudian ini juga bisa kita klik. Kalau listnya kita klik, dia akan pindah ke list, ya kan? Ini rekan-rekan bisa lihat di apa namanya di navigation link saya sudah berubah jadi list. Settings juga demikian sudah berubah jadi settings. Tapi ada sedikit masalah UI di sini. Harusnya ketika kita klik salah satu menu di sini, maka drawernya itu harusnya menutup, rekan-rekan. Nah, di sini drawernya tidak menutup. Nah, ini perlu kita fix gitu ya. Ini perlu kita perbaiki sedikit. Nah, caranya sederhana untuk membuat si drawernya itu akan otomatis menutup kalau misalnya kita sudah klik salah satu fitur. Nah, caranya rekan-rekan bisa tambahkan ion menu toggle ya di bagian apa namanya itu di bagian menunya. Nah, ini saya coba kopikan dulu saja ion menu toggle-nya. Diletakkan di mana begitu kan ya? Kita letakkan di dalamnya app komponen.html. Nah, ini rekan-rekan, kita kan tadi sudah punya ion item ya, masing-masing ada ion list. Nah, di sini. Nah, kita punya router link gitu di sini kan ya. Nah, ini kita kopikan. Nah, ion menu toggle. Nah, ini kita simpan di dalamnya apa namanya? Di dalam setiap di dalam setiap tombolnya. Nah, ini silakan di-save. Kemudian kita coba dulu ya. Ini kalau kita pindah ke home, nah kita klik menunya, kita klik home, nah dia akan menutup. Tapi kalau kita klik list, nah dia masih belum menutup. Nah, oleh karenanya kita perlu tambahkan ya rekan-rekan ya, ion menu toggle, ion menu toggle ke dalam si si apa ini, si list dan juga setting. Nah, ini perlu kita tambahkan. Kemudian untuk yang settings juga kita perlu tambahkan ion menu toggle. Nah, seperti itu. Kita tambahkan penutup ya. Jadi sebelum kita tambahkan ion item, kita tambahkan dulu ion menu toggle. Nah, ini tujuannya agar supaya misalkan ketika kita klik salah satu menu ya yang ada di dalamnya header, di dalamnya apa namanya drawer. Nah, ini misalkan listnya kita klik. Nah, listnya kita klik. Nah, maka nutup langsung drawernya ya. Nah, rekan-rekan juga bisa mengaktifkan drawer ini menggunakan mouse ya, dengan cara mengarahkan mouse ke pojok paling kiri, kemudian diklik, ditahan dan ditarik, digeser gitu menuju ke arah tengah, maka nanti drawernya ini akan muncul. Nah, atau rekan-rekan juga bisa tambahkan tombol garis tiga seperti ini di masing-masing menu, di menu list dan menu setting. Nah, ini saya contohkan satu. Misalnya di list ya, saya mau tambahkan
Mana ya tadi? Saya mau tambahkan, ini dia. Saya mau tambahkan ion button. Nah, ion buttonnya ini saya copy, saya letakkan. Ini yang lain saya tutup dulu ya rekan-rekan ya. Saya tambahkan di dalamnya list page.html. Nah, tinggal saya letakkan aja di dalamnya ion toolbar. Nah, seperti ini. Ditambahkan juga di dalamnya yang bawah ini karena ada dua ya. Nah, seperti itu. Kita tambahkan saja. Nah, kemudian disimpan. Maka harusnya sekarang kita akan bisa melihat bahwa di aplikasi kita sudah ada garis tiga ya di list maupun di setting. Nah, ini dia sudah ada garis tiganya ya rekan-rekan ya. Kita pindah ke setting pun. Nah, ini setting seharusnya juga sudah ada. Tapi settingsnya belum saya tambah ya. Ya, settingsnya belum saya tambah ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan bisa melengkapi. Caranya sama, tinggal tambahkan di bagian toolbar. Nah, seperti ini. Kita tambahkan ion button. Nah, di dalamnya ion toolbar yang bawahnya ini kita tambahkan juga. Seperti itu. Oke, kita tambahkan. Selesai. Kita simpan. Maka kalau kita refresh lagi settingnya, sekarang harusnya sudah ada garis tiganya untuk membuka drawer menu. Oke, seperti itu untuk menambahkan drawer ya. Oke, materinya sudah habis untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton ya video pembelajaran kali ini. Apabila terdapat pertanyaan, silakan bisa disampaikan melalui grup media komunikasi yang tersedia. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.